Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad di channel Pengangguran atau Pecinta Anggur. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara penyiraman yang tepat. Nah, setelah kita buat media yang bagus, yang poros gitu ya, terus sinar matahari cukup, itu sebenarnya udah bagus banget tuh, udah cukup untuk kita membudidayakan anggur. Tapi hal yang gak kalah penting dan terpenting itu adalah penyiraman. Banyak pengangguran pemula itu dia gagal untuk merawat anggur. Misalnya terlalu semangat untuk nyiramnya pagi sama sore, padahal tuh bibitnya baru. Pohon anggur tuh beda sama jenis pohon-pohonan yang lain yang memiliki batang yang yang kokoh kayak pohon mangga, pohon jambu, dia kerendam pun dia nggak mati. Tapi pohon anggur itu perlakuannya sedikit lebih enak sih sebenarnya. Jadi penyiraman itu jangan terlalu sering, apalagi dia masih dalam bentuk bibit ya. Kita beli online misalnya, wah kok tiba-tiba layu, kemungkinan tadinya segar layu itu karena teman-teman pemula atau yang baru nanam anggur itu terlalu semangat menyiram. Pagi disiram, sore disiram gitu ya. Nah biasanya nih kalau ditanam di pot gitu ya, atau di polybag, atasnya kelihatan kering tapi bawahnya itu basah. Kalau kita pegang ya dia bobotnya lebih berat karena dia mengumpul di bawah. Kemarin waktu kita bongkar atau kita pindahkan, kita tuntek gitu ya, atau kita balik, ternyata yang bawahnya itu sangat basah gitu ya. Jadi usahakan kalau bibit nih, penyiraman dalam bentuk bibit yang masih kecil, apalagi dia tidak ditaruh di tempat yang sangat panas, itu biasanya disiram 2 hari sekali, bahkan bisa 3 hari sekali gitu ya. Ada juga yang seminggu 2 kali itu ya untuk penanganan bibit ya. Kita cek aja ke baban yang karena bawah susah dicek ya, amannya sih itu jangan terlalu rajin, pagi disiram, sore disiram. Kalau saya biasanya kalau masih dalam bentuk bibit 2 hari sekali, kecuali ditanam di tanah. Nah kenapa kayak gitu? Karena di pot itu akan tersimpan di sini. Makanya ketika teman-teman memindahkan ke planter bag besar tuh, planter bag yang ukuran 100 atau 50, biasanya ditaruh batu bata, pecahan batu bata di bawahnya atau pecahan genteng. Kenapa? Karena di dasar batu bata itu sifatnya dia itu mudah menyerap air ya. Jadi ketika dia mengendap di bawah nih, nanti dia akan terserap di batu bata, dan akar itu tidak bisa menembus batu. Sehingga dia aman. Air yang terkumpul di batu bata ya yang kelebihan, sementara akar tidak menembus dia. Nah itu akan bagus untuk akar gitu ya. Tujuannya itu bukan untuk suburan, tapi untuk menjaga kadar air yang ada di dalam pot ya, karena sifat batu bata atau pecahan genting sangat mudah menyerap air. Kalau bata ringan gimana? Kalau bata ringan saya belum nyoba ya, tapi kayaknya secara materi atau secara fisiknya, properti fisik lah kalau orang geofisika itu batu bata sama bata ringan kayaknya lebih mudah menyerap ini loh, batu bata ya. Kalau misalnya kita cemplungin di air, batu bata itu lebih cepat nyerap daripada batu bata gitu ya. Sebaiknya ini juga murah sih, satunya itu kurang lebih 4,5, ada juga yang 500, tergantung di daerah teman-teman. Paling kalau ukuran 100 saya butuh 7 batu bata, ukuran 100 liter ya. Kalau 5 liter sekitar 50 liter sekitar 5 batu bata dipecah rata gitu ya di bagian dasar. Nah itu pada sebelum kita memindahkannya. Terus penyiraman ketika sudah sedikit besar nih, yang seperti yang di sini. Nah itu saya nyiramnya sehari sekali gitu ya, boleh pagi aja, boleh sore aja. Walaupun ada beberapa channel YouTube kayak Pak Supri itu menyarankan untuk pagi, kalau nggak salah, saya lupa siapa, Pak Supri atau yang lain. Jadi kalau udah sedikit besar sehari sekali. Kalau sehari 2 kali gimana ya, takutnya bawahnya itu dia nggak pakai media batu bata. Kalau saya kebanyakan nggak pakai media batu bata dulu awal, iya yang ukuran pot yang besar-besar saya pakai batu bata. Cuman ya itu sebaiknya kalau di planter bag bawahnya itu ditaruhin ini loh, batu bata atau hebel. Jadi hebel ini pot taruh begini, kalau hujan dia tuh nggak tergenang ya. Jadi kalau misalnya dia hujan terus dia
ada air segini, wah itu air tuh bisa kapilaritas kalau istilahnya itu bisa naik ke atas. Nah makanya daunnya bisa busuk. Hati-hati ketika meletakkan pot atau planter bag teman-teman di rumah. Jadi kalau udah besar sehari sekali, dan ketika pembuahan nih yang penting juga, pembuahan ada beberapa jenis itu yang mengharuskan suplai air tuh harus banyak ya. Ada kayak pernah jenis heliodor, saya tuh lupa nyiram sehari, lupa nyiram itu buahnya kisut dan nggak jadi besar gitu ya. Makanya untuk jenis itu saya nyiram sehari 2 kali, pagi dan sore, jenis heliodor. Ada juga jenis ninal juga sama gitu ya, pernah sampai kisut karena lupa nyiram. Jadi tapi hati-hati loh, hati-hatinya ada beberapa jenis ketika kadar airnya banyak dia malah menimbulkan gampang pecah, jadi gampang pecah buah. Jadi walaupun nyiram yang misalnya 2 kali, pastikan medianya udah kering, jangan medianya masih basah ditimpah lagi. Kita cek pagi nyiram, hari itu sangat terik, sangat panas, penguapan sangat ekstrim, maka harus kita siram lagi. Tapi hari itu mendung, kita megang medianya masih basah, nggak usah kita siram. Jadi kita cek medianya masih basah apa udah bener-bener kering, atau jari kita masukin sedikit, kan kalau atas kelihatan kering, bawah itu belum tentu kering. Jadi kalau saya kebetulan di sini di daerah Tangerang atau Kabupaten Tangerang, itu dekat pesisir kayak Tanjung Kait itu panas. Jadi Jakarta hujan, Bekasi hujan, di sini kadang belum hujan. Nah itu sebenarnya untuk petani anggur tuh sangat bagus ya, dengan suhu yang sangat panas, curah hujannya sedikit, itu lebih cepat berkembang daripada kayak di Purwakarta. Saya pernah ke Purwakarta, ada berapa teman, wah kalau di sini udaranya dingin, jadi anggur tetap hidup, cuman kecepatan tumbuhnya lebih cepat di daerah panas gitu ya. Nah, jadi penyiraman itu ya, bibit itu bisa 2 hari sekali, kalau udah besar sehari sekali. Udah besar maksudnya yang seperti ini gitu ya, dan teman-temannya atau yang udah di planter bag gitu ya, itu biasanya sehari sekali, udah agak sedikit besar. Terus kalau misal masa pembuahan itu bisa sehari 2 kali, tapi tetap harus dikontrol, jangan terlalu becek. Kalau terlalu becek banget itu menyebabkan beri pecah. Nah terus ketika masa setelah pruning juga diperhatikan. Masa setelah pruning itu tetap disiram, tapi misalnya biasa kita nyiramnya sehari 3 gayung atau 2 gayung, itu dikurangi setengahnya. Jadi jangan sampai terlalu banyak. Ketika setelah pruning nih, nanti yang muncul tuh bukan bunga tapi tunas-tunas air yang sangat banyak, bukannya bunga. Pernah saya ngalami seperti itu, terlalu rajin nyiram ya, itu juga nggak bagus. Nah itu enaknya anggur, positifnya bagi pemalas gitu ya, seperti saya menanam anggur itu nyiramnya itu enggak intens sehari 2 kali. Misalnya wah saya sore ada kegiatan jadi cuma bisa pagi, ya udah pagi aja, itu enaknya. Saya pernah ngasih anggur, wah nggak bakal sempet ngurusin anggur ya. Ngurusin anggur itu nggak kayak ngurusin hewan ya. Hewan tuh kasih makan bisa sehari 3 kali atau sehari 2 kali, tapi kalau anggur itu bisa 2 hari sekali. Bahkan kalau misalnya usia segini nih, saya lupa nyiram sehari, nggak disiram itu nggak masalah. Yang penting bahkan seminggu pun masa stres itu dia masih bertahan daunnya. Jadi anggur itu ya yang penting kita kontrol apakah dia kena penyakit atau enggak, gitu ya cara penyiraman. Jangan sampai teman-teman terlalu rajin nyiram, pagi disiram, sore disiram, padahal dia masih bibit. Dipastikan nanti dia layu dan busuk. Begitu juga yang besar, dikontrol kelembabannya, jangan terlalu becek apapun kondisinya. Mau dia sedang berbuah, mau sedang pertumbuhan, kadar air itu akan menyebabkan pH-nya menjadi asam sehingga akar menjadi busuk, dan ujung-ujungnya daun itu akan layu satu persatu. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.